Halo teman-teman, di sini kami berdua akan berdiskusi untuk memenuhi tugas mentoring OIK 2. Nah, diskusi kami berdua ini temanya itu adalah konsep etika dan moral dalam agama. Jadi kami akan menjelaskan konsep etika dan moral dalam agama kami masing-masing. Saya beragama Kristen Protestan dan teman di sebelah saya beragama Katolik. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Firstia Karin, saya dari jurusan psikologi. Perkenalkan, nama saya Selvia Twi Anggreni, jurusan Kesehatan Masyarakat. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan konsep etika dan moral dalam agama kami masing-masing. Nah, dalam konsep etika dan moral itu mencakup 4 atau 5 poin. Jadi yang pertama adalah dasar etika dan moral dalam agama saya, yaitu Kristen Protestan, dan nanti akan dilanjutkan dengan penjelasan versi agama Katolik dari teman sebelah saya. Kak, dasar etika dan moral dalam agama kakak itu apa sih? Yang kakak ketahui ya ada 2. Yang pertama itu Alkitab sebagai sumber utama. Jadi bagi orang Kristen Protestan, Alkitab itu adalah pedoman hidup utama. Nah, semua aturan tentang mana yang benar dan salah, serta bagaimana bersikap itu diambil semuanya dari Alkitab, dari firman Tuhannya. Nah, jadi kalau ada masalah moral, jawabannya tuh biasanya dicari di Alkitab gitu. Terus yang kedua ada teladan Yesus Kristus. Nah, itu Yesus dianggap sebagai contoh hidup yang sempurna. Cara Yesus mengasihi, bersikap adil, rendah hati, dan mengampuni jadi contoh utama dalam umatnya bertindak sehari-hari gitu. Nah, lalu kalau misalnya kamu dalam agama Katolik, apa aja itunya dasarnya? Dasar etika dan moral Katolik 1A, Kitab Suci Alkitab. Kitab Suci jadi dasar utama ajaran moral di dalamnya. Tuhan menyampaikan bagaimana manusia seharusnya hidup, mengasihi Tuhan dan sesama, menjauhi dosa dan melakukan kebaikan. Tradisi suci. Selain kitab suci, ajaran Katolik juga bersumber dari tradisi suci, yaitu pengajaran para bapa gereja, tokoh-tokoh suci zaman dulu, keputusan konsili gereja, dan arahan dari magisterium patronatus pengajaran gereja seperti paus dan uskup. Ini jadi penuntut moral yang tetap dijaga sampai sekarang. Oke. Jadi yang kedua itu di dalam agama kakak ada prinsip ya, ada prinsip utamanya, etikanya. Nah, itu yang pertama kasih agape. Nah, kasih itu adalah prinsip paling utama. Jadi intinya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kalau kita mengasihi, kita akan otomatis bertindak baik dan nggak akan nyakitin orang lain, nggak egois, dan bakalan peduli sama orang lain. Kalau kamu apa? Prinsip utama etika Katolik, kasih. Inti dari semua ajaran moral Katolik adalah kasih baik kepada Allah maupun sesama manusia dalam Yohanes bab 3 ayat 34 sampai 35. Yesus bilang, "Kasihilah satu sama lain seperti aku telah mengasihi kamu." Jadi semua tindakan moral harus berakar dari kasih. Yang poin ketiga itu di agama Kristen Protestan ada ciri khas etika Kristen Protestan. Nah, jadi saya cuma ambil salah satunya aja untuk dijelaskan. Salah satunya itu adalah tanggung jawab pribadi. Nah, jadi setiap orang bertanggung jawab langsung kepada Tuhannya. Artinya kamu nggak perlu perantara untuk bicara ke Tuhan, dan kamu bertanggung jawab sendiri atas pilihan moralmu. Jadi berdoa langsung ke Tuhan gitu. Oke. Lalu kamu apa? Peran gereja dalam moral, menginstrumen pengerjaan resmi gereja. Paus dan para uskup memiliki tugas pemberian bimbingan moral kepada umat, terutama dalam masalah-masalah kontemporer yang rumit seperti aborsi, eutanasi, pernikahan, seksualitas, dan keadilan sosial. Jadi umat tidak dibiarkan bingung, tapi diberikan arahan. Oke, lalu yang poin terakhir itu di agama Kristen ada praktik moralnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada karakter yang dikembangkan. Jadi orang Kristen Protestan itu diajarkan untuk hidup dengan jujur, punya integritas yang bisa dipercaya,
setia dan rendah hati. Ini bukan hanya teori tapi harus terlihat dalam tindakan nyata seperti ke kampus, tempat kerja, atau di rumahnya masing-masing. Tujuan hidup moral dalam agama Katolik yaitulah kesatuan dengan Allah, kekudusan. Hidup moral adalah jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Jadi bukan cuma soal jadi orang baik, tetapi hidup seperti Yesus. Saya rasa udah cukup deh diskusi keagamaan kita berdua kali ini. Makasih ya udah mau berdiskusi dengan saya gitu. Nah, jadi sekian diskusi dari kami berdua. Terima kasih. Shalom. Shalom.